Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sofia Rohana Zulfa, NIM 3. Yang kedua, Bella Mayatriana, NIM 8. Dan yang ketiga yaitu Lailatul Mufidah, NIM 9. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi genetika populasi. Lanjut. Pengertian dari genetika populasi sendiri adalah cabang dari genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi, yang menguraikan secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Nah, sedangkan populasi sendiri adalah suatu kelompok dari satu macam organisme dan dari situ dapat diambil cuplikan atau sampel. Nah, sedangkan frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya individu dalam suatu kelas dengan jumlah seluruh individu. Lanjut. Di sini ada hukum Hardy-Weinberg. Nah, pada tahun 1908, C. H. Hardy adalah seorang ahli matematika yang berasal dari bangsa Inggris dan W. Weinberg adalah seorang dokter yang berasal dari bangsa Jerman, telah menemukan dasar-dasar hubungan dengan frekuensi gen di dalam populasi. Nah, prinsip yang terbentuk dikenal sebagai prinsip equilibrium Hardy-Weinberg. Nah, di sini hukum Hardy-Weinberg terdapat syarat-syarat. Yang pertama yaitu populasi besar. Yang kedua, perkawinan secara acak. Yang ketiga, memiliki viabilitas dan fertilitas yang tinggi. Dan yang keempat yaitu tidak terjadi mutasi, migrasi, evolusi, dan seleksi alam. Lanjut. Rumus Hardy-Weinberg dan contohnya. Rumus binomiumnya adalah kurung buka A kecil plus B kecil kurung tutup pangkat N. Nah, untuk A-nya sendiri adalah kejadian yang akan terjadi, sedangkan B kecilnya adalah kejadian yang tidak akan terjadi. Perbandingannya adalah 1:2:1 yang memperlihatkan dari sepasang alel tunggal atau bisa dikatakan dengan A besar dan A kecil. Pada perkawinan monohibrid bisa digambarkan sebagai berikut. Kurung buka A kecil plus B kecil kurung tutup pangkat N sama dengan kurung buka A besar plus A kecil kurung tutup pangkat 2 sama dengan 1 A besar plus 2 A besar A kecil plus 1 A kecil A kecil. Nah, untuk menunjukkan peneraan pasangan alel, maka simbol P dan Q digunakan. Untuk keseimbangan frekuensi genotip adalah menggunakan P kuadrat kurung buka A besar kurung tutup plus 2PQ kurung buka A besar A kecil kurung tutup plus Q kuadrat kurung buka A kecil kurung tutup. Lanjut. Keterangan dari rumus tadi yaitu untuk P adalah frekuensi alel untuk A besar yang disebut sebagai dominan. Q adalah frekuensi alel A kecil yang disebut sebagai resesif. Untuk P kuadrat adalah frekuensi genotip A besar atau biasa disebut dengan homozigot dominan. Untuk Q kuadrat adalah frekuensi genotip A kecil atau biasa disebut dengan homozigot resesif. Nah, untuk yang 2PQ adalah frekuensi untuk genotip A besar A kecil atau biasa dikatakan dengan heterozigot. Contohnya adalah frekuensi alel A besar sama dengan P dan frekuensi alel A kecil sama dengan Q. Maka kemungkinan kombinasi dari spermatozoa dan sel telur pada perkawinan individu heterozigotik A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat gambar persilangan ya. Bisa dibentuk kotak-kotak di sini. Untuk ovum disilangkan sama spermatozoa. Untuk ovumnya ada A besar atau P. Untuk selanjutnya A kecil atau Q. Ini ovum.
Yang ini adalah spermatozoa. Terdapat A besar, kurung buka, di dalam kurung ada P, dan spermatozoanya lagi di sampingnya ada A kecil, di dalam kurung. Lanjut, ini kita silangkan antara ovum dan spermatozoa. Untuk A besar, ini yang di ovum disilangkan sama yaitu spermatozoa A ini. Jadi hasilnya adalah A besar dalam kurung P kuadrat. Lanjut, yang untuk A besar dalam kurung P disilangkan dengan A kecil di spermatozoa dalam kurung Q. Jadi hasilnya adalah A besar A kecil atau dalam kurung PQ. Untuk ovum yang A kecil dalam kurung Q disilangkan dengan spermatozoa A besar dalam kurung P. Jadi hasilnya adalah hasilnya itu A besar A kecil dalam kurung PQ. Ini hasilnya. Lanjut, untuk yang ovum A kecil dalam kurung Q ini disilangkan dengan spermatozoa A kecil dalam kurung Q. Hasilnya adalah A kecil Q kuadrat. Untuk jumlah P kuadrat dalam kurung A besar plus 2PQ dalam kurung A besar A kecil plus Q kuadrat dalam kurung A kecil jika hanya dua alel yang mengambil peranan, maka P plus Q sama dengan 1. Karena P plus Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 min Q. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella Mayatriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofia. Frekuensi alel untuk warisan antara. Dari 1000 orang penduduk asli Timur Timur yang diperiksa golongan darahnya M besar N besar, didapatkan misalnya 640 orang golongan M besar, 320 orang M besar N besar, dan 40 orang N besar. Berapakah frekuensi alel L besar pangkat M besar dan L besar pangkat N besar masing-masing dalam populasi itu? Menurut hukum equilibrium Hardy-Weinberg seperti dijelaskan oleh Mbak Sofia tadi, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. P kuadrat ini homozigot dominan. Kemudian 2PQ ini heterozigot dan Q kuadratnya itu homozigot resesif. P kuadrat L besar pangkat M besar L besar pangkat M besar ditambah 2PQ L besar pangkat M besar L besar pangkat N besar ditambah Q kuadrat L besar pangkat N besar L besar pangkat N besar. Q kuadrat sama dengan 40 dibagi 1000. 40 ini didapatkan dari 40 orang N besar, kemudian dibagi 1000. 1000 ini total keseluruhan penduduk asli Timur Timur. 40 dibagi 1000 sama dengan 0,04. Setelah kita mendapatkan Q kuadratnya, kita cari Q-nya. Q ini akar dari Q kuadrat. Q sama dengan akar 0,04. 0,04 dari Q kuadrat tadi, akar 0,04 sama dengan 0,2. Setelah mendapatkan Q kuadrat dan Q-nya, kita cari P. P plus Q sama dengan 1. P sama dengan 1. Kita pindah ruas ya. P sama dengan 1 dikurangi Q-nya. Q-nya tadi kan 0,2 ya. Berarti P sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Berapakah frekuensi alel L besar pangkat M besar dan L besar pangkat N besar? Jadi frekuensi alel L besar pangkat M besar sama dengan P
tadi homozigot dominan. P-nya tadi kan 0,8 ya. Sedangkan frekuensi alel L besar pangkat N besar sama dengan Q-nya tadi 0,2. Jadi frekuensi alel L besar pangkat M besar sama dengan 0,8. Sedangkan frekuensi alel L besar pangkat N besar sama dengan 0,2. Selanjutnya frekuensi alel jika ada dominasi. Pemerintah Indonesia mendatangkan 1.296 ekor domba dari Australia yang diturunkan dari kapal di Pelabuhan Cilacap. Setelah dihitung, ternyata 1.215 ekor berwarna putih, sedangkan sisanya itu hitam. Apabila warna putih pada domba itu ditentukan oleh gen dominan W besar, sedangkan alelnya resesif W kecil, bila dalam keadaan homozigotik menyebabkan domba berwarna hitam. A. Berapakah frekuensi alel W besar dan W kecil masing-masing dalam populasi domba dari Australia itu? B. Berapa ekorkah di antara domba-domba putih itu yang diperkirakan homozigotik dan berapakah yang heterozigotik? Kita jawab yang A terlebih dahulu. Seperti tadi, menurut hukum equilibrium Hardy-Weinberg, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. P kuadrat tadi kan homozigot dominan. P kuadrat P kuadrat W besar ditambah 2PQ W besar W kecil ditambah Q kuadrat W kecil. Q kuadrat tadi kan homozigot resesif, jadi Q kuadrat W kecil. Jumlah domba yang hitam sama dengan 1.296 dikurangi 1.215 sama dengan 81 ekor. Kemudian kita cari seperti tadi ya, kita cari Q kuadratnya terlebih dahulu. Q kuadrat sama dengan 81 dibagi 1.296 sama dengan 0,0625. Setelah mendapatkan Q kuadratnya, kita cari Q-nya. Q sama dengan akar 0,0625 sama dengan 0,25. Kemudian kita cari P. P plus Q sama dengan 1. P sama dengan 1 min Q. 1 min Q, Q-nya tadi 0,25. 1 min 0,25 sama dengan 0,75. P sama dengan 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Jadi, frekuensi alel W besar sama dengan P sama dengan 0,75. Kemudian frekuensi alel W kecil sama dengan Q sama dengan 0,25. Kemudian kita cari yang B. Berapa ekorkah di antara domba-domba putih itu yang diperkirakan homozigotik dan heterozigotik? Banyaknya domba yang putih homozigotik sama dengan homozigotik tadi kan ini ya, W besar. W besar sama dengan P. Sama dengan 0,75 dikuadratkan dikali keseluruhan dombanya. 0,75 kuadrat dikali 1.296 ekor sama dengan 729 ekor. Kemudian banyaknya domba yang putih heterozigotik. Heterozigotik tadi kan 2PQ. 2PQ ya, 2PQ. 2 dikali 0,75 dikali 0,25 kemudian dikali total keseluruhan domba
1296. 2 kali 0,75 dikali 0,25 dikali 1296 ekor sama dengan 486 ekor. Itu tadi jawabannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lala. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Mufidah yang 9 akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai frekuensi alel ganda. Nah, persamaan P plus Q sama dengan 1 hanya berlaku apabila terdapat dua alel pada suatu lokus tertentu pada autosom di dalam suatu populasi. Nah, jadi kan ada dua alel, jadi hanya ada dua simbol yaitu P plus Q. Nah, apabila lebih banyak alel ikut mengambil peranan, maka dalam persamaan harus ditambahkan lebih banyak simbol lagi. Nanti seperti contohnya P, Q, dan R. Misalnya pada golongan darah sistem ABO dikenal 3 alel yaitu IA, IB, dan I0 atau I kecil. Maka simbolnya juga ditambah. P menyatakan frekuensi alel IA, Q menyatakan frekuensi alel IB, dan R menyatakan frekuensi alel I0 atau I kecil. Jadi persamaannya menjadi P plus Q plus R sama dengan 1. Sesuai dengan hukum equilibrium Hardy-Weinberg atau hukum keseimbangan untuk sistem golongan darah sistem ABO, maka rumusnya menjadi P kuadrat IA plus 2PR IA I0 plus Q kuadrat IB plus 2QR IB I0 plus 2PQ IAIB plus R kuadrat I0 I0. Nah, langsung pada contoh soalnya. Misalnya 173 mahasiswa Teknik Biologi IAIN Kudus sedang menjalankan praktikum genetika di tes golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Hasilnya ternyata golongan O itu ada 78 orang, golongan A 71 orang, golongan B 17 orang, dan golongan AB 7 orang. Yang pertama, hitunglah frekuensi alel IA, IB, dan I0 dalam populasi tersebut. Yang B, dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A itu, berapa mahasiswa yang diperkirakan mempunyai genotip IAIA? Yang C, dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B itu, berapa mahasiswa yang diperkirakan mempunyai genotip IBIB? Langsung saja kita jawab seperti tadi, rumus keseimbangan Hardy-Weinberg untuk 3 alel memakai rumus P kuadrat IAIA plus 2PR IAI0 plus Q kuadrat IBIB plus 2QR IBI0 plus 2PQ IAIB plus R kuadrat I0 I0. Nah, yang pertama tadi kita disuruh untuk mencari frekuensi alel IA, frekuensi alel IB, dan frekuensi alel I0. Nah, langsung saja untuk yang pertama kita cari R kuadratnya dulu. R kuadrat tadi menyatakan frekuensi golongan O. Nah, jadi R kuadrat sama dengan 78, ini jumlah orang yang bergolongan darah O dibagi 173, ini total keseluruhan mahasiswa. 78 dibagi 173 sama dengan 0,45. Jadi R sama dengan akar 0,45 sama dengan 0,67. Selanjutnya kita mencari P ya. Kita mencari ini P plus R kuadrat. Sama dengan P itu menyatakan frekuensi golongan A, sedangkan R tadi frekuensi golongan O. Jadi orang yang bergolongan darah A itu ada 71 orang, ditambah orang yang bergolongan darah O itu ada 78 orang, dibagi total keseluruhan mahasiswa yang dites golongan darahnya itu ada 173 orang.
Nah, kalau P plus R kuadrat ini 0,86, maka P plus R sama dengan akar dari 0,86 sama dengan 0,93 ini. Nah, kalau P plus R sama dengan 0,93, jadi P-nya sama dengan 0,93 ini dikurangi R. R tadi kan sudah ketemu 0,67 ini ya. Ini pindah ruas ke kanan menjadi min ini sama dengan 0,26. Nah, tadi sesuai hukum tadi bahwa P plus Q plus R sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 dikurangi ini P plus R-nya pindah ruas ke kanan menjadi min ini P plus R gitu. 1 dikurangi dalam kurung P plus R, 1 dikurangi dalam kurung 0,26 plus 0,67 sama dengan 0,07 gitu. Nah, jadi frekuensi alel IA yang tadi dinyatakan oleh lambang P sama dengan 0,26. Sedangkan frekuensi alel IB tadi dinyatakan Q ini sama dengan 0,07 dan frekuensi alel I0 atau R sama dengan 0,67. Seperti itu. Nah, untuk yang B tadi mencari berapa mahasiswa yang diperkirakan bergenotip IAIA. Nah, tadi sudah ditemukan bahwa P itu sama dengan 0,26. Jadi kalau ini frekuensi genotip IAIA ini berarti yang dicari ini P kuadrat. Kalau berarti yang dicari genotip IAI0 berarti 2 plus PR. Kalau genotipnya IB berarti Q kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi frekuensi genotip IAIA sama dengan P kuadrat sama dengan ini 0,26 dikuadratkan sama dengan 0,07. Jadi dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A itu dapat diperkirakan mempunyai genotip IAIA sama dengan 0,07 dikali 173 keseluruhannya sama dengan 12 orang. Yang C, berapa mahasiswa yang diperkirakan genotipnya IBIB. Nah, tadi IBIB berarti ini yang dicari apa? I kuadrat. I kuadrat sama dengan 0,07 kuadrat sama dengan 0,005. Jadi dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B itu yang dapat diperkirakan mempunyai genotip IBIB sama dengan 0,005 dikali 173 sama dengan 1 orang. Nah, selanjutnya mengenai frekuensi alel terangkai kelamin. Alel-alel yang terdapat pada kromosom kelamin mempunyai frekuensi yang berlainan jika dibandingkan dengan frekuensi alel-alel yang terdapat pada autosom. Nah, jadi alel yang terdapat pada autosom dan alel yang dan juga gunosom itu berbeda ya. Pada makhluk-makhluk seperti lalat Drosophila dan juga manusia yang mengenal satu kelamin heterogametik, yaitu yang jantan atau laki-laki itu XY. Maka ada 3 kemungkinan genotip, yaitu IAI, yaitu AA, A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Itu untuk yang betina atau perempuan. Dan sedangkan yang jantan atau laki-laki itu A besar strip dan juga A kecil. Nah, jadi oleh karena itu jumlah frekuensi alel dalam suatu perkawinan itu 1, 2/3, 1/3 atau tidak ada. Jadi dapat dirumuskan bahwa A besar sama dengan P sama dengan 1/3 P yang jantan plus 2/3 P untuk yang betina. Sedangkan yang A kecil sama dengan Q sama dengan 1/3 Q untuk yang jantan plus 2/3 Q untuk yang betina.
nilai genotype equilibrium untuk gen-gen terangkai kelamin pada individu-individu yang mempunyai penentuan jenis kelamin jantan atau laki-laki heterogametik tadi seperti pada manusia dan juga lalat Drosophila itu kan yang jantan itu XY gitu. Nah, lalu nilai genotype equilibriumnya ini yang pertama untuk yang betina atau perempuan ini P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. P kuadrat melambangkan A besar 2PQ ini yang A besar A kecil, sedangkan Q kuadrat A kecil. Untuk yang jantan atau laki-laki tadi kan ada dua kemungkinan saja, ada A besar strip sama dan juga A kecil. Jadi cuman ada dua simbol, yaitu P plus Q. P untuk A besar dan Q untuk A kecil. Kita langsung pada contoh soal. Misalnya suatu populasi hanya terdiri dari laki-laki buta warna yang memiliki alel C kecil dalam kromosom X, tidak dalam kromosom Y, dan mempunyai perempuan normal yang homozigotik untuk C besar. Frekuensi alel yang dapat diharapkan dalam populasi keturunannya adalah C kecil dan C besar. Nanti pada tabel dapat dilihat. Nah, akan tetapi apabila perempuannya buta warna atau C kecil dan laki-laki normal C besar strip, maka frekuensinya menjadi 1/3 C besar dan 2/3 C kecil. Langsung saja kita bisa melihat pada tabel ini. Untuk yang A ini perkawinan resiprok, untuk yang B pada individu dengan kromosom kelamin XY. Nah, perkawinan resiprok itu apa? Perkawinan berkebalikan dari perkawinan yang telah disilangkan sebelumnya. Jadi kita ke yang B dulu. Ini frekuensi untuk gen terangkai kelamin dalam individu dengan kromosom kelamin XY. Kita silangkan parietalnya. P2 untuk yang betina C kecil disilangkan dengan jantan C besar strip. Lalu menghasilkan F1 keturunannya itu C besar C kecil dan juga C kecil strip. Nah, jumlah alel C ini C besar ini ada yang parietalnya ini cuma ada satu, kita hitung ini ya, C besar ini cuma ada satu alel C besar. Nah, jumlah alel C kecil pada parietalnya ini ada 2, 1, 2 yang betina ya. Nah, sedangkan keturunannya jumlah alel C nya ini C besar ini juga ada 1 di sini, sedangkan yang C kecil ada 2, 1, 2 seperti itu. Nah, alel C besar dan C kecil frekuensinya tadi sudah disebutkan bahwa alel C besar ini ada 1/3 dan yang C kecil ini 2/3. Jadi kita tuliskan frekuensi pada alel C besar 1/3 dan C kecil 2/3 seperti itu. Selanjutnya ini perkawinan resiprok, ini perkawinan berkebalikan. Jadi parietalnya kita balik, C kecil menjadi C besar untuk yang betina, sedangkan yang jantan C besar strip menjadi C kecil strip, menghasilkan keturunannya C besar C kecil dan juga C besar strip. Nah, untuk jumlah alel C-nya berarti berkebalikan dengan yang ini, karena tadi kan parietalnya dibalik. Jadi jumlah alel C pada parietalnya C besar ini ada 2, 1, 2, sedangkan yang kecil 1. Ini yang F1 keturunannya jumlah alel C besar ini ada 2, 1, 2, sedangkan yang alel C kecil ada 1. Nah, frekuensi alel C ini C besar kita balik, asalnya 1/3 menjadi 2/3, sedangkan alel C kecil ini yang awalnya 2/3 menjadi 1/3. Nah, ini adalah posisinya.
Silakan dikerjakan ya teman-teman. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.